Rasulullah. Assalamualaikum. Kesetiaan adalah salah satu sifat-sifat luhur manusia. Dan contoh terbaik dan paling ideal dalam menampilkan kesetiaan adalah para nabi Allah Ta'ala. Di dalam Islam, kesetiaan memiliki pengertian bahwa memenuhi janji, terlepas dari kesulitan yang dihadapi dalam memenuhi janjinya. Di berbagai tempat dalam Al-Quran kita akan menemukan keterangan-keterangan yang menekankan kepada umat muslim, mukmin untuk selalu memenuhi janji-janji mereka. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban dari mereka atas apa yang mereka perbuat, termasuk apa yang mereka buat janji kepada orang lain. Baik janji itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada siapapun. Tidak disebutkan bahwa hanya janji kepada umat muslimin saja, tetapi kepada siapapun, sekalipun kepada non-muslim. Janji yang kita buat harus dipenuhi. Itulah ciri dari seorang muslim dan mukmin. Kemudian terkait dengan konteks ini, tentu umat muslim sangat setia kepada Allah dan Rasul-Nya, pada agamanya. Bagaimana dengan kesetiaan kepada bangsa dan negerinya? Muncul suatu pertanyaan atau suatu pemikiran dalam benak bahwa sebagaimana umat muslim akan memprioritaskan janji kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Nya dan agamanya, maka dia suatu waktu mungkin dalam keadaan tertentu akan mengorbankan janji kepada negara atau bangsanya atau yang lain. Karena janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menempati prioritas utama. Nah, dalam menjawab hal ini, yang paling mendasar kita harus ketahui bahwa sebetulnya pada dasarnya kesetiaan atau janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesetiaan pada bangsa atau negara itu tidak ada pertentangan. Artinya, setia atau cinta kepada bangsa atau tanah air itu gambaran dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa kita yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam tempat lain juga dikatakan bahwa barang siapa yang bersyukur kepada manusia, dia juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa bersyukur atas hidup di tanah air, suatu tanah air atau bangsanya, kemudian berterima kasih dan membangun negerinya, setia kepada negerinya, maka itu juga bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada pertentangan sebetulnya antara setia dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan setia dan cinta kepada bangsa atau negeri. Kemudian ada lagi pertanyaan, bagaimana jika suatu negeri atau suatu bangsa atau suatu pemerintahan yang terang-terang melakukan tindakan aniaya kepada umat muslim? Misalnya tidak memberikan kebebasan beragama, tidak memberikan kebebasan dalam beribadah dengan tenang, selalu mengganggu, bahkan tidak segan-segan untuk melukai, bahkan menghilangkan nyawa. Bagaimana dengan bangsa yang seperti ini? Apakah umat muslim boleh melakukan perlawanan dengan memberontak, mengangkat senjata atau mengangkat pedang? Kalau kita lihat di dalam sejarah Nabi SAW, bahwa apa yang mereka ambil atau apa yang mereka tempuh ketika menghadapi situasi yang lebih kurang demikian, penganiayaan luar biasa. Yang mereka ambil adalah hijrah atau pindah ke negeri yang memang
lebih memberikan kebebasan dalam berkeyakinan, dalam beribadah, dalam beragama dengan tenang. Jadi tidak ada rumusnya seorang muslim atau Islam tidak pernah mengajarkan pemberontakan kepada suatu bangsa yang melakukan penganiayaan yang luar biasa kepada penduduknya. Tidak ada Islam mengajarkan pemberontakan. Yang diajarkan adalah tempuhlah cara-cara yang terbaik, kemudian jika sudah tidak bisa ditempuh lagi, maka jalan satu-satunya dan terakhir adalah berpindah, hijrah ke tempat lain yang lebih aman. Jadi inilah ajaran Islam tentang cinta kasih dan juga kesetiaan kepada bangsanya. Artinya selama bangsa itu, negeri itu memberikan kebebasan beragama, berkeyakinan, ya, tidak melakukan tindakan aniaya yang melampaui batas, maka umat muslim bisa hidup di dalamnya dengan tenang dan memenuhi janji-janjinya kepada bangsa dan negaranya. Akan tetapi jika suatu bangsa atau suatu negara melakukan tindakan aniaya, memberikan suatu tindakan-tindakan yang bahkan menghilangkan nyawa karena berbeda agama atau sebagainya, maka sekali lagi Islam menganjurkan untuk hijrah, bukan pemberontakan. Karena umat Islam tidak mengajarkan bahwa apa yang diucapkan itu berbeda dengan apa yang di hati. Ketika kita mengucapkan iya kita tinggal di negeri ini, tapi hati kita bertolak belakang atau kita menyusun makar dan sebagainya, itu bukanlah ciri dari Islam atau ajaran Islam. Demikian, semoga bisa mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.